Kembali Mang Urselia di segmen ketiga dalam acara Serba-Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV yang menghadirkan tokoh yang sangat istimewa sore hari ini menemani bersiapnya pemirsa Sultra TV di rumah menu berbuka puasa. Masya Allah Kak, di dua segmen tadi benar-benar tidak ada sedikit pun kalimat yang keluar dari Kak Ilmi yang tidak ada maknanya, semuanya full makna begitu ya, luar biasa. Nah Kak, di segmen yang terakhir kita lebih santai. Bagaimana Kak Ilmi ya, kemudian di satu sisi mempunyai tanggung jawab dan amanah yang sangat besar menjadi pemimpin masyarakat Wakatobi yang tidak sedikit jumlahnya. Kemudian juga peran domestik Kak Ilmi sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu ya, dan mungkin ada aktivitas-aktivitas di organisasi yang lain dan tentunya sering memudahkan urusan umat ya. Dalam hal ini Alkansa juga sering sekali meminta bantuan dari beliau bagaimana ketika kami mendatangkan ustadz tokoh ulama ke Wakatobi, kemudian beliau itu full service menjadi tuan rumah yang Masya Allah untuk tamu-tamu kami. Nah manajemen waktunya itu gimana sih Kak? Manajemen waktu ya kembali ke fitrah lagi ya. Fitrah tentu kembali ke fitrah kita sebagai perempuan dan sebagai pemimpin. Perempuan pemimpin, sekalipun kita sebagai pemimpin setinggi apapun jabatan kita, tapi fitrah kita sebagai anak, kemudian sebagai istri, sebagai ibu. Betul. Itu yang saya bilang tadi, saya selalu menawarkan waktu yang berkualitas buat keluarga, kemudian mewakafkan diri saya buat masyarakat Wakatobi. Saya bisa mengatakan mewakafkan diri saya karena saya sudah mendapat ridho dari ibu saya, dari suami dan anak-anak dan keluarga secara keseluruhan. Artinya langkah ini menjadi ringan ketika saya sudah mengantongi ridho ya, ridho dari keluarga saya. Khususnya suami dan ibu saya. Kenapa? Karena saya tidak mungkin langkahnya akan tersendat-sendat ya tanpa ridho dari mereka semua. Ketika mereka tidak ikhlas saya melakukan tugas-tugas saya, tentu juga akan menjadi kendala buat saya sendiri dan mungkin buat mereka juga. Termasuk di periode ini saya betul-betul minta ridho dari mereka. Saya bilang, boleh nggak saya menyempurnakan wakaf diri saya, Masya Allah. Buat masyarakat Wakatobi dengan mewakafkan gaji saya, Masya Allah, kepada mereka di periode ini, supaya kalaupun saya mati nanti, saya punya cerita buat anak-anak saya bahwa tidak ada yang abadi di kehidupan ini. Ya. Ada yang abadi. Bahkan ketika diri ini sudah kita wakafkan, kita masih belum puas juga. Apa sih yang bisa kita wakafkan lagi selain diri ini? Oh, kita masih bisa. Artinya saya juga mengajar ke anak-anak saya untuk belajar berbagi, bahwa apa yang kita miliki, bahkan napas ini semua pinjaman Allah, titipan Allah. Iya, titipan. Ketika kita sudah ada di titik itu, hari ini yang berat itu menjadi ringan. Betul. Menurut saya ya, saya nggak tahu kalau yang lainnya, tapi bagi saya begitu. Ternyata ikhlas itu membuat kita lebih ringan dalam melangkah. Masya Allah. Apalagi ada ridho ya, restu dari orang tua, suami, anak-anak dan keluarga. Masya Allah. Luar biasa. Itu tipsnya bagaimana manajemen waktu ya, dari seorang Kak Ilmiati Daud di tengah amanahnya beliau tidak hanya sebagai seorang wakil bupati tetapi sebagai seorang anak ya. Kadang-kadang Mbak Mawar, anak-anak juga gini komplain. Sebenarnya sedih juga sih. Ya komplain tidak, cuman kalau sekarang komplain tidak, awal-awal ya. Kalau sekarang mereka lebih memahami dan sudah beradaptasi lah ya. Ini kan sudah periode kedua. Ya. Periode pertama masih tapi sekarang sudah lebih luas sekali. Ibarat mesin yang udah pelumasnya udah dipenuhi pelumas. Jadi kadang-kadang mereka tanya, Bunda sibuk enggak? Gitu. Ada pertanyaan itu dulu ya. Telepon atau video call. Kadang lagi kayak kemarin lagi dengan Pak Gubernur, tiba-tiba video call si Sulung kan. Bunda sibuk enggak? Saya langsung kasih lihat Pak Gu. Siapa? Kata Pak, siapa? Anak saya Pak.
oh iya saya lagi buka puasa sama Pak Gupna, bentar Bunda telepon gitu kan. Nah ini yang oh iya sebentar telepon ya gitu. Iya, atau kalau lagi rapat telepon mereka biasa saya angkat. Nggak, kalaupun saya tidak bisa angkat saya kasih, kalau saya lagi ngobrol, kalau HP-nya ada gini saya langsung angkat, nanti mereka dengar, oh saya Paham lagi sendiri ibunya sedang, langsung dia matikan. Iya. Gitu. Jadi itu yang saya, kalau waktu yang lain ya gitu, kalau kita aja sebenarnya pintar-pintarnya kita Pintar-pintar aja. mengatur ya Kak ya. Waktu yang berkualitas dengan ibu, dengan suami, dengan anak-anak. Iya. Gitu kan, bukan lamanya ya. Kadang-kadang kita di dalam rumah juga bosan ya lihat-lihatan terus. Goyang dikit senggol kalau kita kan nggak, kadang-kadang udah kangen lagi nih, datang dong gitu kan, atau saya yang datang gitu kan. Teman-teman banyak nanya, gimana kamu hidup dengan cara seperti itu? Nah, iya kan, dengan membagi waktu. Iya, memanage waktu. Kadang-kadang mereka tanya, boleh nggak gini? Oh, kadang-kadang gini. Saya kan sudah berkomitmen yang lalu itu Lebaran di setiap pulau dengan masyarakat saya. Kalau mereka mau ikut saya ajak, tapi kalau enggak, yang penting udah masak makanan buat Lebaran mereka, saya ditinggalkan gitu ya. Tinggalkan mereka. Nah, nanti setelah Lebaran besoknya atau lusanya baru saya balik ke rumah. Masya Allah. Iya, ibu saya suka nanya, kapan Lebaran sama mama? Mama aja yang kesini. Luar biasa. Ya, kalau suami kadang-kadang, kalau tahu gini mendingan Lebaran di Kolaka. Artinya tetap ada protes-protesnya Ya, mereka, pasti tetapi ada. karena mereka memang sudah paham bahwa ini adalah konsekuensi mempunyai seorang anak, seorang istri, seorang ibu yang diberikan amanah menjadi seorang wakil rakyat gitu ya. Kadang-kadang putri saya yang di pondok, mungkin karena dia lihat teman-temannya dikunjungi ibunya, orang tuanya, kita kan jarang. Jadi kadang dia telepon. Jadi saya tuh kalau ada nomor telepon gak ada, pasti anak saya nih di pondok, dia pinjam telepon orang tua temannya. Jadi Bunda bisa datang nggak? Sibuk nggak? Bisa datang nggak? Please 1 jam aja. Luar biasa ya. Mau ngapain 1 jam? Pengen peluk, pengen dipeluk. Masya Allah. Jadi saya biasa ngomong sama ajudan sama sespri, saya bilang bisa nggak kita turun di Kolaka. Jadi sebentar dari saja Jakarta gitu. Transit Makassar kita ambil Kolaka kan. Jadi nanti kita dijemput di Kolaka. Turun ke pondoknya dia 1 jam, cuman pelukin dia aja. Betul-betul waktu yang berkualitas ya. Peluk dia, atau saya keluar ajak, minta izin sama ustadznya, saya ajak keluar jalan, bawa ke rumah keluarga, atau kita nyekar kakeknya kan. Nanti pulang, Bun, 1 jam lagi dong. Masih kurang. Kata kamu 1 jam, mesti konsisten. Iya deh, dengan beratnya. Iya deh. Nanti mobil udah jalan, Bunda. Masya Allah. Kenapa? Cium lagi dong. Ya kalau ada sisi dramatisnya ya. Ada. Jadi kadang-kadang mereka nangis tuh. Aduh ya sudah, memang begitu. Ya konsekuensi. Ya, kembali lagi konsekuensi yang harus dihadapi. Ya, jadi untuk teman-teman politisi yang memiliki mungkin mau berkompetisi, ya itu mesti ini dulu. Siap dulu, satu niat kemudian siap. Karena pasti ada konsekuensi yang kita harus hadapi. Nah ini yang kadang-kadang tidak dipahami teman-teman. Di tengah jalan juga kadang-kadang orang bubar jalan. Karena ketidaksiapannya ya. Jadi kalau sudah niat harus siap. Baik, pertanyaan terakhir Kak. Seperti halnya ayah Anda almarhum yang ingin juga salah satu dari putra-putrinya meneruskan perjuangan beliau, mengabdi kepada rakyat, dan akhirnya alhamdulillah melalui kita amanah dari almarhum ayah Anda ini terwujud. Nah, adakah keinginan dari Kak Ilmi sebagai Wakil Bupati Wakatobi kemudian ada mungkin menginginkan salah satu putra-putri dari Kak Ilmi untuk juga next kelak menjadi meneruskan perjuangan dari ibundanya? Oh, saya pada prinsipnya tidak memaksakan pada anak-anak. Saya mengikuti saja, sebagai orang tua kita tuturi handayani, mengarahkan atau menyampaikan hal-hal yang kadang-kadang saya ajak cerita. Jadi saya dengan anak-anak itu tidak membuat sekat, sama juga dengan masyarakat, dengan siapa, dengan anak-anak juga. Kenapa saya tidak pengen anak saya cerita ke orang lain atau cerita ke tembok, parah tuh cerita ke tembok kan, karena dia merasa kita udah jauh, tidak punya ibu mungkin.
Jadi kapanpun kalau saya nggak bisa angkat telepon, saya suruh bibinya, coba tanya dia nelpon kenapa nih, tanya ponakanmu kenapa. Oh dia mau cerita, oh ya sudah saya siapkan waktu, sekalipun tengah malam saya telepon bangunin dia, bangun. Kamu mau cerita apa tadi nak? Nah, kalau saya ke anak-anak sih sama juga, dulu almarhum kan tidak memaksakan. Kita yang paling penting kita menanamkan karakter dulu kepada anak-anak, basicnya agama. Nah, nanti akan terbentuk dengan sendirinya sesuai takdir mereka. Insya Allah kita doakan untuk anak-anak ini dalam doa kita, apalagi kita ibunya ya. Dalam doa itu saya selalu minta yang terbaik buat anak-anak, Allah berikan takdirnya ya. Takdir baiknya dijauhkan dari takdir-takdir buruk dan segala keburukan. Insya Allah mereka akan berjalan di rule itu sesuai doa-doa kita. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada pemaksaan ya, bagaimana kepada anak-anaknya, silahkan memilih ya keputusan yang terbaik. Orang tua hanya bisa mengarahkan dan mendidik ya Kak ya. Yang paling penting bagaimana mereka nanti menemukan jati dirinya. Jati dirinya sendiri. Masya Allah, luar biasa. Namun tidak terasa waktu jualah yang membatasi ya bincang santai kita dengan sosok wanita tangguh yang hadir sore hari ini di studio Sultra TV, dan mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati Wakatobi kepada pemirsa Sultra TV di rumah semuanya, silakan. Ya. Terima kasih Mbak Mawar. Sebagai closing statement dari saya, sebagai seorang pemimpin tentu kata ibu saya, pemimpin itu adalah orang yang terpilih dan dipilih. Kemudian saya mungkin ingin menyampaikan beberapa hal terkhusus kepada kaum ibu di Sulawesi Tenggara, spesial buat ibu-ibu tangguh di Wakatobi. Mari kita mengantar anak-anak kita menjadi generasi yang memiliki karakter yang kuat sehingga mereka nanti bisa menjadi generasi-generasi yang betul-betul diharapkan oleh negeri ini. Artinya menanamkan bahwa anak-anak ini harus memiliki karakter yang kuat. Kenapa? Karena pembentukan karakter itu awalnya dari kita, ibu-ibu, para ibu di rumah. Jadi ibu-ibu tangguh, saya berharap di rumah kita memberikan basic yang kuat kepada anak-anak dan generasi kita nanti supaya negara ini atau negeri ini bisa siap menghadapi, anak-anak kita siap menghadapi perubahan zaman ya, siap menghadapi tantangan yang lebih dahsyat lagi di era 5.0 nanti, dan nanti itu saya dapat gambaran di era itu akan didominasi oleh perempuan. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan semakin banyak pemimpin perempuan. Kalau di Wakatobi itu Mbak Mawar udah kurang lebih 7 orang anggota legislatif perempuan. Belum cukup ya, mesti nambah lagi. Saya pengen 2024 ada penambahan keterwakilan gender kita di Dewan, di DPR. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Amin, supaya semakin banyak perempuan, semakin bijak daerah dan negeri. Masya Allah, luar biasa. Ya, itu saja closing statementnya. Perempuan harus pintar dan tangguh. Kenapa? Karena kita adalah madrasah pertama yang melahirkan generasi kuat bangsa ini. Masya Allah, perempuan sebagai madrasah utama yang melahirkan generasi yang terbaik, generasi robani untuk bangsa ini. Terima kasih Ibu Wakil Bupati sudah berkenan hadir dan berbagi cerita, ilmu dan pengalaman untuk saya khususnya dan pemirsa Sultra TV di rumah pada umumnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat beraktivitas, sehat selalu dan keberkahan untuk Ibu Wakil Bupati. Amin. Selamat juga menjalankan ibadah puasa kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata, salah sikap, mohon dimaafkan. Semoga kita tiba nanti sampai di hari kemenangan. Amin, Allahumma amin. Dan sekali lagi alhamdulillah kita sudah tiba di segmen akhir. Terima kasih kepada pemirsa Sultra TV di rumah yang senantiasa setia menonton tayangan ini. Kita akan berjumpa lagi esok hari tetap di acara Serba Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV. Mawar Rusilia undur pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.